Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adyar Mudatsir, mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik sekalian? Sehat walafiat kan? Ya, insya Allah kita semua, kalian, saya, keluarga, bapak ibu guru dan kerabat serta masyarakat yang seluruh masyarakat dunia tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tetap dapat berinovasi dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya dalam masa pandemi seperti sekarang ini, terutama kita yang masih melakukan PSBB, agar kita tetap dapat melakukan hal-hal yang lebih positif ya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat, materi apa lagi itu? Pasti susah. Enggak dong. Materi fungsi kuadrat itu adalah materi yang gampang. Mungkin tanpa bertele-tele, kita langsung masuk ke videonya aja kali ya. Fungsi kuadrat, kita ngulang sedikit. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0. Lah, kok namanya fungsi kuadrat? Nah, fungsi kuadrat itu adalah a pangkat x kuadrat plus bx plus c itu memiliki pangkat tertinggi 2, di mana ax kuadrat itu pangkat tertingginya 2. Makanya dia disebut pangkat a pangkat fungsi kuadrat x kuadrat. Ya, yang pangkat tertingginya 2. Sedangkan bentuk umum fungsinya yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Pak, apa bedanya Pak? Yang membedakan itu, yang di atas itu adalah persamaan X, bersama bentuk umumnya. Sedangkan yang di ketiga ini, itu adalah fungsinya, bentuk umum fungsinya, F-nya, fungsinya. Fungsi dari X-nya, X. Jadi misalkan di sini A, berarti A di sini juga A kuadrat. Atau N mungkin ya. Fn itu sama dengan AN kuadrat plus bn kuadrat plus c, di mana a, b merupakan koefisien dan c adalah konstanta, serta a tidak boleh sama dengan 0. Jadi a itu koefisien dan b itu koefisien karena memiliki variabel yang disandingi, yang menyandingi mereka. Sedangkan c disebut konstanta karena tidak ada variabel sama sekali yang menyandingi dia, makanya disebut konstanta. A tidak boleh sama dengan 0. Yang memiliki pangkat tertinggi tidak boleh sama dengan 0. B boleh, C boleh. Boleh sama dengan 0. Dari fungsi persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kita dapat menentukan sifat-sifat fungsi kuadrat. Kita dapat menentukannya dari hal yang paling depan ya, dari berdasarkan nilai a. Yang pertama, jika a lebih besar atau bernilai positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jadi seperti ini bentuknya ya, terbuka ke atas. Sedangkan kalau A-nya kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Jadi misalkan ini gunung, dia akan gini, bentuknya seperti gunung. Sedangkan kalau positif, dia akan gunung terbalik. Sampai sini jelas ya. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Mungkin nanti dicatat, di pause dulu kalau ingin dicatat. Dan sifat-sifatnya ini B, C kita dapat mengambil nilai dari diskriminan B dan C dan A. Kita langsung, diskriminan itu nilai yang memotong sumbu X-nya ya. Jadi pada rumusnya itu B kuadrat min 4AC ya, B kuadrat min 4AC itu sama dengan D. Jika D-nya itu lebih besar daripada 0, maka dia akan memotong 2 sumbu X. Jadi kan tadi bentuknya U, otomatis dia pasti menyentuh 2 titik X. Itu kalau D sama dengan D lebih besar daripada 0. Kalau D lebih sama dengan 0, maka hasilnya itu D akan ujungnya itu, di puncaknya itu dia hanya menyentuh 1 titik aja. Sedangkan kalau D kurang dari 0, maka dia tidak menyinggung atau menyentuh sama sekali sumbu X. Jadi dia tidak menyentuh tuh. Nah, untuk lebih jelasnya kita menggunakan kedudukan grafik fungsi terhadap sumbu X menggunakan gambar. Ini dia gambarnya.
Jika A-nya lebih besar daripada 0, maka dia akan terbuka ke atas. Jadi bentuknya gunung terbalik. A lebih besar daripada 0 atau bernilai positif. Sedangkan D-nya itu lebih besar daripada 0, maka dia akan menyinggung 2 titik ini, 2 titik pada sumbu X. Sedangkan kalau A-nya masih lebih besar daripada 0 dan D-nya sama dengan 0, maka dia hanya titik puncaknya saja yang menyentuh sumbu X, ya. Sedangkan kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak akan menyentuh sumbu X. Begitupun sebaliknya, jika A-nya kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah dan si D-nya ini akan menyentuh 2 titik karena lebih besar dari 0. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia akan menyentuh 1 titik saja, dan A dan D kurang dari 0, maka dia akan berada di bawah dan tidak menyentuh sumbu X. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana caranya kita menggambar grafik fungsi kuadrat? Kita dapat menggambar grafik fungsi kuadrat melalui langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan titik potongnya. Langkah yang pertama, menentukan titik potong dari sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Ingat ya, Y sama dengan 0 yang pertama. Yang kedua, kita menentukan sumbu Y dengan X sama dengan 0. Jadi kebalikannya. Yang pertama kita perumpamakan Y-nya sama dengan 0, dan yang kedua X sama dengan 0. Paham ya? Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu nilai X-nya. Nilai X itu min B per 2A. Itu rumusnya ya. Yang keempat, menentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu Y min D per 4A. Itu rumusnya. Bapak, apa bedanya X sama Y yang tadi? Nah, X sama Y yang nilai sumbu simetri dan nilai ekstrim itu kita gunakan untuk mencari nilai atau titik puncak, atau sering juga disebut titik balik. Titik puncaknya, jadi di gunung itu ada yang paling titik baliknya ya. Di gunung paling puncaknya, puncak. Nah, makanya disebut titik puncak. Kita dapat menentukan titik puncak dari gabungan perpaduan antara sumbu simetri dan nilai ekstrim yang tadi, yang poin ketiga dan poin keempat ya. Min B per 2A, min D per 4A. Dan yang keenam ini opsional atau pilihan. Kita dapat menentukan beberapa titik melalui titik bantu. Jadi kita perumpamakan, kalau misal tadi kita perumpamakan X dan Y itu sama dengan 0, maka ini kita merumpamakan sembarang aja. Misalnya X-nya sama dengan 1, atau X-nya sama dengan 2, 3. Pokoknya cuma X saja yang boleh diperumpamakan untuk mendapatkan nilai Y-nya. Karena X-nya adalah dalam fungsi kuadrat tadi. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi kita menggunakan contoh. Contohnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y kuadrat min 4X min 5. Nah, penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis dulu fungsi yang tadi. Dan kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya kita ketahui di depan X kuadrat itu adalah 1. Karena tidak ditulis, maka nilainya tetap 1. Min 4 itu sama dengan B-nya, dan C itu sama dengan negatif 5. Ingat ya, A, B, C. Itu hal yang pertama yang harus kita tentukan. Setelah itu, karena kita mengetahui sifat yang tadi, yang pertama, bahwa A lebih besar daripada 0, maka dia akan terbuka ke atas, atau gunungnya terbalik, atau U, dia berbentuk U ya. Seperti ini. Paham kan? Karena 1 itu lebih besar daripada 0. Bentar ya, minum dulu. Haus. Ini tidak disponsori aku. Langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X, atau kita perumpamakan Y-nya itu sama dengan 0.
Maka jika x min 4x sama dengan min 5 itu sama dengan 0, karena fx tadi itu sama dengan y, maka y-nya sama dengan 0. Sampai sini kita faktorkan tuh. Dari x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 5. Nah, itu sama dengan 0. Faktornya ya. Sehingga kita dapatkan nilai x itu sama dengan negatif 1 dan atau x sama dengan 5. Karena di sini negatif, x min 5 sama dengan 0, kita pindahkan jadi x sama dengan 0 ya. Sehingga titik potong sumbu x kita dapatkan negatif 1,0 dan negatif dan 5,0. Jadi ada dua titik yang memotong sumbu x. Titik dua titik ya. Dan titik potong yang langkah kedua, kita menentukan titik potong sumbu y. Maka x-nya kita perumpamakan sebagai 0. Jadi ini kebalikannya tadi ya. Yang y sama dengan 0 dan ini sekarang x sama dengan 0. Maka hasilnya 0 kuadrat dikali 4 kali 0 dikali 5 dikurang negatif 5 itu sama dengan negatif 5 kembali. Pak, 0 itu dari mana ya? X-nya tadi 0 kuadrat kok ada 0 kuadrat? Ya 0 kuadrat itu dari fungsi yang tadi ya, x kuadrat min 4x min 5 itu sama dengan y. Bedanya y-nya itu tetap y, x-nya jadi 0. Sehingga titik potongnya kita dapat 0,5. Pak, kok sumbu x-nya 2, sumbu y-nya 1? Nah, karena yang sumbu x-nya tadi, yang y sama dengan 0, itu kita faktorkan. Jadi x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Jadi dia ada dua titik. Sama dengan negatif 1 atau sama dengan 5. Sedangkan y itu cuma 1. Y sama dengan negatif 5. Tidak ada ataunya lagi. Ya, paham ya? Dan langkah-langkah yang ketiga, menentukan sumbu simetri atau sumbu x-nya. Menggunakan rumus yang tadi, kita dapat hasilnya 2. Sedangkan untuk menentukan nilai ekstrimnya atau nilai y-nya itu negatif 9. Kita pakai negatif d per 4a. Untuk menentukan koordinat titik baliknya atau titik puncaknya, itu sumbu simetri, nilai ekstrimnya. Atau yang tadi ini, langkah ketiga dan keempat, kita gabungkan. Jadi 2,9. Titik puncaknya ada di 2,9 atau titik baliknya ya. Puncak, paling puncak. Puncak. Ya. Dan langkah yang terakhir, titik bantu. Jadi ini semuanya kita permasalahkan x-nya. X jika dimasukkan 1 maka nilainya negatif 9, X dimasukkan 3 nilainya negatif 8, X dimasukkan 4 maka nilainya negatif 5, dan seterusnya ya. Ini saya hanya mengambil 3 titik aja. Jadi tadi nilai negatif 1,0 ini yang kita tadi dapat ya, negatif 1,0, 5,0, dan ini X yang sama dengan 1, X sama dengan 3, X sama dengan 4 dari titik bantu. Sehingga kita dapat gambarkan hasilnya yaitu seperti ini. Ya gampang kan? Jadi tinggal faktorkan. Jadi kita tinggal faktorkan lalu kita jadi kita tinggal faktorkan, menentukan titik puncaknya, dan kita dapat hasil gambarnya seperti ini ya. Untuk latihan soal mungkin teman-teman adik-adik sekalian bisa pause ini untuk mencatat bagaimana jika ingin mengerjakan latihan soal ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa komentar atau tanya langsung ke saya nanti ya. Ya, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.